Zaman semakin berkembang dan teknologi menjadi lebih canggih. Banyak hal yang menakjubkan dari perkembangan zaman ini. Di dunia flora terdapat yang menarik, yaitu kultur in vitro. Kultur in vitro adalah metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti sel, sekelompok sel, jaringan, dan organ, serta menumbuhkan dalam kondisi aseptik, sehingga bagian-bagian tersebut dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman yang lengkap. Di SMK Negeri 2 Subang, kami melakukan metode kultur jaringan sebagai bagian dari pembelajaran siswa. Laboratorium budidaya kultur jaringan merupakan ruangan yang didesain khusus untuk beberapa proses, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan budidaya kultur jaringan agar keterjaminan produk terjaga dengan baik. Adapun ruangan yang harus ada di laboratorium kultur jaringan tanaman adalah 1. Ruang persiapan. Ruangan ini digunakan sebagai proses pembuatan media tanam dan proses penimbangan bahan-bahan kimia yang diperlukan dalam pembuatan media kultur. Perlu diperhatikan kecepatan angin yang masuk ke dalam ruangan agar tidak mengganggu proses penimbangan dan ketersediaan bak cuci dan air ledeng. 2. Ruang bahan dan alat. Ruang ini difungsikan sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan kimia dan peralatan yang diperlukan dalam proses budidaya kultur jaringan. 3. Ruang penabur. Kegiatan menabur dan menanam eksplan atau bahan tanaman pada media kultur dilakukan di ruangan ini. Ukuran ruangan yang relatif kecil untuk memudahkan proses sterilisasi ruangan. Semakin luas ruangan, semakin sulit disuci hamakan. 4. Ruang inkubasi. Di ruangan ini disimpan hasil penanaman kultur jaringan. Sterilisasi ruangan tidak seketat ruang penabur. Cukup dengan bersih dari debu dan lantai dipel. Kultur jaringan memiliki rangkaian yang harus dilakukan. Alur tahapan proses tersebut sebagai berikut. 1. Sterilisasi. Prinsip sterilisasi adalah mensuci hamakan segala jenis mikroba yang dapat mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman dalam budidaya kultur jaringan. Sterilisasi bertujuan untuk mematikan mikroorganisme pada alat dan bahan budidaya kultur jaringan agar tidak terjadi kontaminasi, sehingga eksplan dapat tumbuh dengan optimal. Sterilisasi dilakukan pada semua alat dan bahan yang digunakan. 2. Pembuatan media kultur. Dalam pembuatan media kultur dibutuhkan beberapa alat. Di antaranya adalah botol kultur dan tutup yang steril, alat memasak seperti kompor, panci, dan sendok sayur, corong kecil, plastik dan karet gelang, timbangan analitik, pH indikator, pipet, beaker glass, dan spatula. Setelah alat disiapkan, maka mulai memasuki proses pembuatan media kultur. Proses pembuatan media tersebut mulai dari menimbang bahan, yaitu agar-agar, gula, arang aktif, media MS. Lalu, masukkan bahan tersebut ke dalam botol beaker glass ukuran 1000 ml yang telah disterilisasi. Setelah itu, tambahkan aquades steril hingga mencapai 1000 ml. Kemudian kocok dengan cara memutar hingga larut sempurna. Setelah larut, masak hingga mendidih. Terakhir, tuang ke botol kultur kurang lebih 25 ml per botol.
Penanaman biji anggrek. Anggrek merupakan tanaman hasil hutan non-kayu yang memiliki nilai ekonomis tinggi, baik spesies maupun hibrid. Namun, anggrek memiliki keterbatasan dalam perbanyakan tanaman secara generatif karena biji anggrek tidak memiliki endosperm sehingga dalam kondisi yang tidak sesuai, biji tersebut tidak akan berkecambah. Selain itu, pertumbuhan dan perkembangan anggrek di habitatnya sangat lambat, sedangkan eksploitasi dan kerusakan hutan tidak terkontrol menyebabkan anggrek terancam punah. Budidaya in vitro biji dimaksudkan untuk mengecambahkan biji anggrek yang sulit berkecambah apabila tidak memperoleh habitat yang sesuai. Penanaman biji anggrek dilakukan di laminar airflow cabinet yang telah dibersihkan dan disinari lampu ultraviolet selama 1 jam. Proses penanaman biji anggrek sebagai berikut. Biji anggrek disterilisasi menggunakan larutan fungisida dan bakterisida selama 30 menit. Kemudian direndam larutan Clorox selama 30 menit. Setelah itu, proses penanaman di laminar airflow cabinet dengan prosedur: pertama, bersihkan buah dan bakar beberapa detik. Kedua, potong ujung-ujung buah. Ketiga, belah buah menjadi 2 bagian. Keempat, panaskan mulut botol agar steril. Kelima, tanam biji anggrek menggunakan pinset. Dan keenam, tutup dan panaskan lagi tutup botol. 4. Subkultur anggrek. Tahapan proses subkultur anggrek adalah sebagai berikut. 1. Planlet siap subkultur. 2. Panaskan mulut botol. Ketiga, keluarkan planlet dari botol. Keempat, simpan dalam petri dish steril. Kelima, seleksi berdasarkan ukuran. Keenam, tanam dalam media baru. Ketujuh, tutup botol dan panaskan. 5. Aklimatisasi. Tujuan dari aklimatisasi adalah untuk mengadaptasikan planlet yang baru saja keluar dari botol kultur, di mana hidupnya terkontrol, baik nutrisi dan lingkungannya, sehingga tumbuh dan berkembang menjadi tanaman sempurna. Waktu aklimatisasi yang tepat adalah saat planlet sudah memiliki akar, batang, dan daun yang sempurna, sehingga planlet lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan. Perkenalkan, saya Marisa Oktavianti, siswa ATPH SMKN 2 Subang. Fasilitas Laboratorium Kultur Jaringan atau KULJAR sangat membantu kami dalam memahami budidaya tanaman dengan cara kultur jaringan, terutama anggrek. Kami belajar dari mulai tahap awal, yaitu persiapan explain, berupa buah anggrek, sampai dengan tahapan akhir yaitu aklimatisasi. Mengapa kultur jaringan? Karena kultur jaringan mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan budidaya lainnya. Di antaranya yaitu 1. Menghasilkan tanaman yang mempunyai sifat seperti induknya. 2. Menghasilkan tanaman dengan jumlah banyak dalam ruang lingkup terbatas, serta menghasilkan tanaman yang bebas hama dan penyakit. Mari bergabung dan belajar pertanian modern bersama kami di Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMKN 2 Subang.